Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Pratama dengan NIM 19 dari SD 19. Hari ini akan mengadakan torsi tentang database atau basis data bisa disebut. Nah, untuk praktikum kali ini kita bahasnya tentang DDL. Nah, di dalam basis data itu kan ada namanya yang DDL sama DML. Nah, jika kalian tahu DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language, yang dimana DDL ini nanti bakalan bisa untuk membuat indeks atau membuat tabel atau mengubah tabel di dalamnya, seperti menentukan struktur penyimpanan tabel juga dan sebagainya. Nah, terus kan tadi sudah dibilang DDL itu macam-macam fungsinya. Nah, terus kalau perintahnya kan kalau di database ini kan kita bikin database nih, sudah pasti kan kita membutuhkan komen-komen untuk membuat di database itu. Nah, komen-komen yang dipakai di DDL ini apa aja sih? Nah, komen-komen yang dipakai di DDL itu ada beberapa tipe seperti create, alter, atau drop. Nah, yang di mana nanti itu akan saya jelaskan fungsi-fungsi lebih lanjutnya di dalam codingannya langsung ya. Nah, pertama-tama kita kalau mau bikin database itu kayak gimana sih? Nah, sebenarnya bikin database itu ada dua cara. Yang pertama itu bisa akses ke sini. Yang pertama-tama itu yang jelas kita harus mengaktifkan anu dulu ya di SAM-nya. Apache sama MySQL-nya kita aktifkan aja. Tunggu sebentar. Sudah ya, kira-kira sudah aktif. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita bakal membuka localhost. Nah, phpMyAdmin. Ini yang pertama. Tapi untuk mengakses localhost /phpMyAdmin ini, kalian harus mengaktifkan yang ini tadi. Jika tidak, itu tidak akan bisa terakses. Nah, ini kita bikin database versi 1. Nih, misal saya new ini ya. Nah, ini nama database-nya apa. Nanti kalau sudah dibuat, dia bakal jadi deh. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan cara yang ini, saya akan menggunakan cara yang lewat dari CMD. Nah, untuk cara yang CMD ini gimana sih? Kan sama aja sebenarnya. Yang pertama-tama itu kalian sama jalannya, ininya jangan lupa diakses, terus masuk ke CMD. Nah, pada tahu kan masuk CMD kayak apa? Masuk CM, misalnya saya tutup Windows R, ini tinggal jadikan CMD, oke. Nah, itu jar singkatnya. Baik, saya akan mencoba lanjutkan bagaimana cara kita masuk ke database-nya. Nah, ini kan kita belum masuk ke database nih kalau di sini. Ini kita masih di beranda biasa. Nah, cara masuknya itu kita pertama-tama itu cd baru slash yang ini. Nah, ini kalau sudah begini baru kita masukkan lagi cd exam. Nah, tadi sudah masuk ke exam, baru kita masukkan lagi cd MySQL. Sudah masuk ke SQL-nya, baru kita cd bin. Udah masuk ke bin-nya, baru kita lagi MySQL minus root. Jangan lupa. Tinggal tunggu. Nah, kalau sudah artinya sudah ada tulisan MariaDB non ini berarti kita sudah berhasil ya masuk ke dalam database-nya. Nah, terus ini kenapa non? Karena ini non ini nanti bakalan menjadi tempat nama database kalian. Begitu. Misal nih, saya sudah berhasil masuk kan. Saya mau ngecek dulu nih database punya saya apa-apa saja. Kita tinggal tampilkan show databases. Jangan lupa pakai S ya. Soalnya kalau database aja, dia nggak bakal tampil. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah, di enter. Nah, ini ada database yang ada dari yang ini tadi yang bisa diakses ke sini. Bakal nampil di sini semua. Nah, misalnya kalian belum ada database nih, belum ada database kan?
kalian pasti bakalan bikin baru dulu kan. Nah, terus gimana caranya bikin database yang di sini? Seperti sesuai perintah sudah saya jelaskan, kalau mau pingin bikin database itu kita harus, bentar ya, nggak enak kayaknya ya kalau gini. Nah, gini. Nah, untuk bikin database itu apa perintahnya dalam bahasa Inggris? Bikin, berarti bahasa Inggrisnya adalah create. Nah, create. Berarti kita akan menggunakan create sebagai main komennya. Langsung saja kita coba ya. Create database. Tidak perlu pakai S. Kenapa? Karena kita hanya bikin satu database, tidak lebih ya. Database itu hanya bisa dibikin satu kali, satu saja dalam satu kali run. Gitu. Misalnya create database. Nah, terus setelah nama sudah tulisan create database ini, kalian akan memasukkan nama database kalian. Misalnya kali ini saya ingin membuat database mahasiswa deh. Sorry, database jurusan prodi deh, prodi mahasiswa. Ya sudah create database jurusan. Barang deh, pokoknya apa namanya gitu. Saya pakai nama prodi aja kalau gitu. Nah, jangan lupa pakai titik koma seperti yang saya tulis tadi. Saya ngomong. Soalnya dalam SQL ini rawan dengan titik koma ya. Bisa terjadi error cuma gara-gara kurangnya dari si titik koma ini. Nah, query oke, satu row affected. Nah, ini kan berarti kalau sudah ada tulisan query oke, database-nya sudah masuk. Ini saya coba tampilkan lagi ya. Nih, nah gini deh kita coba ya. Kalau show database nggak pakai S apa yang terjadi? Show database nggak pakai S ya, titik koma. Nih, nggak bisa. Karena database itu dia isinya lebih dari satu. Walaupun kalian baru bikin gitu loh. Pasti ada kayak performance schema ini, pasti ada ini. Pokoknya ada bawaannya lah, maksud saya. Nah, jadi makanya saya bilang kalau mau nampilkan database itu kita harus pakai S. Jadi show databases, jangan lupa titik koma. Nah, mana? Tadi kita pakai prodi ya, prodi. Kita cari Penny prodi. Sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita tinggal masuk deh kalau sudah terjadi, sudah terbikin ya, database-nya, kita tinggal masuk deh ke dalam database yang kita bikin. Maksudnya gimana? Kita tinggal pakai use, kita gunakan database-nya. Use, terus nama tadi? Nama itunya, nama database-nya apa? Misalnya tadi saya bikin prodi. Jangan lupa titik koma. Nah, sudah masuk deh. Ibaratnya gini, kalian kan kalau di dalam database itu kan kita butuh info, pasti butuh info. Di dalam jurusan misalnya mahasiswa tuh kita butuhnya apa aja? Pasti ada butuh nama, NIM, terus kayak tanggal lahirnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita nih kalau sudah di dalam tabel prodi, kita butuh tabel apa ya? Sorry, saya salah. Misalnya sudah di dalam database prodi, nah database ini membutuhkan tabel apa aja untuk mendukung data dari si tabel prodi ini. Sudah pasti kan kita butuh yang namanya tabel jurusan. Terus ada juga yang namanya tabel mahasiswa. Nah, itu. Misalnya itu deh saya bikin. Pasti di dalam prodi ini ada namanya mahasiswa kan. Nah, ya sudah. Berarti kita coba-coba bikin tabelnya tabel mahasiswa dulu ya. Cara bikin tabel kayak apa? Sama kayak bikin database. Cuma kita tinggal ubah di sininya. Perintahnya tetap pakai create. Gini. Jadi untuk membuat tabelnya seperti ini. Create table. Baru gunakan nama tabel kalian apa? Misalnya saya mau bikin tabel mahasiswa nih. Mahasiswa. Jangan lupa buka kurung.
Soalnya kenapa saya tidak pakai titik koma, karena ini perintahnya belum berakhir. Bakal ada di dalamnya, nanti kita masukkan input lagi, makanya ini belum selesai ini, makanya saya cuma kasih, buka kurung saja terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ini kita tinggal masukkan deh, komponen-komponen yang dibutuhkan oleh si tabel ini. Nah, tadi saya juga bilang kan, mahasiswa ini butuhnya data apa? Data kayak NIM, nama, tempat tinggal, alamat, atau tanggal lahir, seperti itu. Nah, jadi saya coba masukkan ini, misalnya nama mahasiswa. Nah, dalam penulisan database juga perlu, kita tidak boleh menggunakan spasi ya, kalau di dalam codingan itu kadang-kadang. Nah, untuk namanya ini jika tidak bisa menggunakan spasi, makanya kita menggunakan underscore. Underscore itu. Nah, jadi nama mahasiswa, terus ini kita tinggal masukkan tipe datanya. Misalnya nama mahasiswa ini apa sih? Varchar. Kalian tipe data pada tahu kan, kayak varchar itu untuk apa, integer itu apa, atau date itu apa, teks itu apa, nanti itu akan digunakan sekali di dalam database ini. Varchar itu kan berarti bisa angka sama bisa huruf ya. Nah, terus kita buka kurung, nama itu saya kasih 50. Nah, terus nilai 50 ini apa? Nah, kita membatasi inputan dari si pengguna nanti. Jadi misalnya varchar kan tadi saya sudah ngomong nih, varchar itu bisa angka sama bisa huruf. Nah, jadi kalau sudah tentukan tipe datanya, kita tentukan maksimalnya. Maksimal kita bisa input kata atau huruf tadi, angka sama huruf tadi, itu cuma bisa 50, tidak lebih. Karena semakin banyak space yang kita butuhkan, memori kita bakal semakin banyak terpakai juga. Oleh karena itu harus bijak untuk untuk pemilihan space-nya ini. Nah, kalau sudah 50, kita tinggal tinggal tentukan deh. Tinggal koma, baru enter. Kenapa koma? Karena seperti yang ini tadi, berawal, prosesnya ini belum berakhir. Nanti kalau sudah berakhir, baru kita kasih titik koma dan tutup lagi ya. Habis nama mahasiswa, kita biasanya berurusan dengan NIM. NIM mahasiswa. Karena NIM itu tidak ada pakai huruf, jadi kita bisa pakai integer. INT. NIM kita berapa? Misalnya saya 10, 19, 10, 91. Butuh 8 ya. Jadi saya coba kasih 8 aja. Next. Habis NIM, misalnya saya mau pakai alamat. Saya cuma bikin 3 ya sebagai contoh aja nih. Alamat itu saya bakal kasih teks deh. Kenapa teks? Kenapa enggak varchar, Kak? Kenapa saya menggunakan teks? Karena di teks ini kita tidak perlu namanya Itu ini batasan tadi. Yang batasan 58 ini. Karena teks ini biasanya digunakan jika kita tidak bisa mengukur orang itu akan pakai seberapa panjang dia ngetiknya gitu. Kalau nama kan masih bisa diukur, kayaknya 50 itu masih lebih lah untuk nama-nama kita ya. NIM juga tadi sudah saya hitung 8 isinya, enggak bakal lebih, enggak bakal kurang kan. Nah gitu. Terus alamat ini saya kasih teks karena saya enggak tahu kan orang itu bakal ngetiknya seberapa panjang untuk alamatnya. Mungkin ada yang lengkap, ada yang singkat, atau ada yang lengkap, atau yang komplit gitu dari sebut semua Indonesianya juga Indonesia misalnya, terus nama Kalimantannya, nama provinsi, nama kota, nama daerahnya kan ada yang tahu. Makanya saya kasih teks biar ada yang tahu. Biar lebih banyak, biar ya pokoknya biar nggak ada batasnya lah dia ngetik alamatnya itu sepanjang mungkin. Ini sudah selesai kan saya ngetiknya.
Nah, berarti kita sudah tidak perlu pakai koma lagi, kita tinggal tutup yang ini, kita taruh di sini. Taruh di sini. Nah, jangan lupa seperti yang saya bilang, titik koma itu penting untuk penutupnya. Kalau sudah, coba enter, query oke, sudah masuk, kita tinggal lihat deh tabelnya. Show table. Nah, tetap pakai S ya, jangan enggak. Nah, ini ada sudah masuk mahasiswa. Terus kita mau lihat nih, gimana kan tadi tabel mahasiswa kita bikin nih, ada komponennya ini, masa enggak dilihat kan? Bisa. Kita tinggal panggil Dex. Dex itu tahu lah ya, kalau anak-anak Instagram kayak apa. Dex itu kan berarti mendeskripsikan. Nah, kita tinggal panggil deh. Dex mahasiswa. Sorry, typo. Siswa, jangan lupa titik koma. Kenapa enggak pakai table? Kan enggak perlu, kan kita sudah tinggal manggil nama tabelnya aja, dia bakal auto paham kok. Kalau sudah di enter, nah tampil deh nama mahasiswa, name mahasiswa, terus alamat. Nah kemudian nih, tadi kan sudah nih kita bikin nama mahasiswa. Terus gimana jika kalian nggak sesuai nih nama tabelnya, mau kalian ganti? Bisa kok, bisa banget. Nah kalian itu tinggal menggunakan yang namanya alter. Alter itu untuk mengubah. Nah, biasanya alter itu digunakan untuk ngedit-ngedit gitu. Nah, kita tinggal gunakan alter table. Nah, ini baru kita pakai tabelnya ya. Karena mungkin aja kan tabel itu lebih dari satu. Alter table. Baru nama tabelnya siapa? Mahasiswa. Kalau sudah, kita tulis rename, ganti nama, ke rename to, terus masukkan deh nama barunya. Misalnya saya pakai student deh, coba-coba. Student. Jangan lupa titik koma ya. Nah, query oke, kita tinggal show table. Kita membuktikan apakah terganti atau tidak. Student ya, sudah diganti dari mahasiswa jadinya student, gara-gara kita pakai alter table. Nama tabelnya baru kita rename tuh, kita ubah, kita jadikan student. Ini nama barunya ya, makanya masuk ke sini. Nah terus itu sudah nih, kita dex lagi mencoba student, isinya ada enggak? Ada dong, kan yang kita ubah cuman nama tabelnya, bukan nama isinya. Nah terus misalnya nih, kalian tiba-tiba baru sadar, sudah jadi nih kan database-nya sudah jadi. Baru kalian sadar, ih saya mau pakai tanggal lahir nih, tapi sudah dibikin. Jadi kayak apa ngubahnya? Bisa. Tinggal pakai sesuai yang tadi, alter table, itu solusinya. Berarti kita tinggal mencoba alter table. Apa nama tabelnya? Student. Nah, baru kita, kalau tadi rename to, itu kan untuk rename. Kalau untuk nambah apa? Ya, berarti kalau untuk nambah kita pakainya add. Add. Terus apa nama fieldnya yang mau kita tambahin? Sorry, bentar. Nah, sudah add. Kita mau nambah apa nih tadi? Kayak tanggal lahir. Tanggal lahir. Sorry. Kenapa pakai spasi? Nggak boleh kan tadi sudah saya bilang. Lahir. Nah, jangan lupa kita masukkan tipe datanya setelah nama ininya, nama kolomnya, date. Karena ada namanya tipe data itu date. Jadi kalian nggak perlu pakai int, nggak perlu pakai varchar dan lain-lain sebagainya. Kita tinggal pakai yang namanya date titik koma, enter, query oke. Nah, kalau sudah kita cek lagi, dex student.
Nah, ada deh tanggal lahir paling belakang. Selanjutnya nih, ini kan sudah jadi nih tanggal lahir. Tipenya apa? Date. Nah, terus kalian nggak sreg nih, nggak cocok ternyata pakai date. Terus kalian mau ubah, "Kak, saya mau pakai integer aja." Boleh, bisa bisa tetap tetap bisa diubah, walaupun kalian sudah salah kayak gini, tetap bisa diubah, tenang aja, jangan jangan takut. Cara ngubahnya gimana? Gampang, kita tinggal, kita tinggal modify deh, alter table, terus nama tabelnya apa tadi? Alter table student, terus modify. Ini modify ini untuk mengubahnya ya, modify, edit. Maksudnya kita mau mengubah apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, tinggal masukkan deh. Kalian tipe data yang mau kalian mau. INT misalnya integer. Kita masukkan 10. Nggak usah deh ya. Kita coba pakai varchar. Soalnya kadang-kadang orang ada yang nulis Agustus ya pakai huruf. Varchar kita coba kasih 30 deh. 30. Jangan lupa titik koma. Enter. Nah, oke. Kita coba deh cek lagi Dex student. Titik koma. Tanggal lahir varchar 30 berhasil diubah. Sip. Bisa lagi kalian. Terus terakhir, tahap terakhir nih. Ngapus gimana? Misalnya ternyata kalian salah nih, betul-betul nggak terpakai ternyata itu isi dari field-nya. Tinggal hapus deh. Cara ngapusnya gimana? Gampang. Nah, misal nih kalian ternyata ada bikin table yang nggak kepake, betul-betul nggak kepake, kalian tuh ternyata salah bikin table. Terus gimana cara ngapusnya? Bisa langsung hapus aja dengan cara drop table. Nama tablenya apa nih tadi? Student. Jangan lupa titik koma. Di enter. Query oke, semuanya oke. Nah, nggak percaya? Mari kita coba. Dex student. Enggak ada. Salah. Sorry. Show tables. Empty set. Nah, yang dimana artinya empty ini berarti kosong. Berarti si table ini tadi itu sudah berhasil dihapus. Terus kalau pengen hapus database gimana? Ya udah, tinggal hapus database-nya aja. Drop database prodi. Very oke. Langsung jadi non lagi deh dia gara-gara dari database-nya tadi dihapus. Nah, baik. Mungkin sudah paham ya untuk dasar-dasar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.